Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan denah warna menggunakan Photoshop. Pada tutorial kali ini saya menggunakan Photoshop seri CC atau Photoshop Creative Cloud. Sebelum kita membuat denah warna, alangkah lebih baik kita siapkan apa saja yang perlu kita pakai, antara lain aksesoris, kemudian denah. Pada tutorial kali ini saya menyiapkan denah dalam berbentuk file PDF. Kemudian yang terakhir adalah referensi atau contoh-contoh denah warna yang sudah pernah dibuat oleh orang lain, yang tujuannya untuk mempermudah proses pembuatan denah warna yang akan kita buat. Langkah pertama adalah buka file PDF. Open page. Kemudian image, canvas size. Dari pixel kita rubah menjadi persen. Weight-nya kita rubah menjadi 120. Kemudian OK. Rubah nama layer menjadi denah dengan cara mengklik 2 kali denah. Kemudian kita buat layer baru, layer, klik layer, new layer. Kita beri nama base atau sebagai dasaran, sebagai dasar di bawah denah. Layernya kita pindahkan ke bawah. Kita matikan terlebih dahulu layer denah. Kita pilih color. Base-nya kita beri warna putih dengan RGB 255. Oke. Kemudian brush tool. Kita beri warna putih. Kemudian kita nyalakan lagi layer denahnya. Di sini sudah terlihat denah yang sudah kita buat dari AutoCAD. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses pembuatan dinding dengan cara menambahkan layer baru. Klik layer, new layer, kemudian kita beri nama dinding. Kita mulai dari dinding area depan atau dinding bagian depan. Kita select area menggunakan rektanguler. Setelah area terselect, kemudian kita pilih warna. Kali ini saya memberikan nilai warna 200 supaya terlihat lebih mudah. Kemudian kita pilih brush tool. Kemudian kita beri warna pada bagian yang sudah kita pilih tadi. Setelah sudah diberi warna, pindahkan layer dinding di bawah bagian denah, di bawah layer denah. Kemudian kita copy atau kita duplikat dengan cara klik kanan, duplikat layer, dinding copy, OK. Kemudian kita geser, kita posisikan pada dinding sebelah sini. Untuk memperpanjang sampai bagian atas, kita bisa dengan cara
edit free transform. Kemudian kita tarik bagian tengah dengan tambahan menekan tombol ALT pada bagian keyboard. Kita tarik sampai bagian yang kita perlukan. Kemudian copy lagi layer dinding, bisa dengan klik kanan duplikat layer atau bisa menggunakan shortcut dengan cara menekan Ctrl J. Kemudian pindahkan, kita posisikan, atur posisinya. Untuk menghapus bisa menggunakan edit free transform, kita turunkan, klik 2 kali jika sudah. Kemudian copy lagi, Ctrl J, kita geserkan. Untuk merotate kita bisa menggunakan dengan cara edit, transform, rotate. Kita posisikan kembali. Selain menggunakan Ctrl T atau menggunakan free transform untuk memotong atau memperkecil bagian dinding, kalian bisa menggunakan tools rectangular dengan cara memilih bagian yang akan dihapus, kemudian kalian tekan delete. Dalam catatan, yang terpilih bagian layer yang akan dipotong. Kemudian copy lagi, pindahkan ke posisi bawah. Kemudian untuk memilih layer dinding bagian sebelah kiri, kita bisa menekan tombol kontrol pada keyboard. Otomatis dia akan berpindah dari posisi dinding atas, pindah ke layer posisi dinding sebelah kiri. Kemudian kita copy lagi, Ctrl J, kita pindahkan, kita posisikan kembali. Setelah dinding luar sudah dibuat, kita gabungkan dengan cara select semua layer dinding, kemudian klik kanan, merge layer. Merge artinya itu menggabungkan semua layer. Maaf, sedikit ada kesalahan pada layer dinding sebelah sini, panjangnya melebihi. Oke. Setelah semua selesai, klik kanan merge. Tujuannya untuk menggabungkan semua layer dinding dalam satu layer. Kemudian kita klik 2 kali, kita rubah menjadi dinding luar. Langkah selanjutnya adalah membuat layer baru dengan nama dinding dalam. Warnanya kali ini saya buat di nilai 130. Tujuannya supaya lebih gelap dibanding dinding bagian luar. Langkahnya hampir sama seperti tadi. Kita select area yang akan kita beri warna. Misal cukup sampai di sini untuk mempermudah, untuk mempersingkat waktu. Kemudian brush tool, kita select area yang akan
kita beri warna, kemudian Ctrl T untuk memperpanjang, kemudian klik 2 kali jika sudah, kemudian potong, kita select area yang akan dihapus, kemudian klik delete, kemudian Ctrl J untuk mengcopy layer, kita posisikan. Untuk catatan, layer dinding sebaiknya di bawah layer denah, jadi garis dinding akan tetap terlihat jika layer dinding di atas denah, maka garis dinding akan tertutup. Jadi menurut saya lebih baik layer dinding akan lebih baik berada di bawah layer denah. Kemudian kita set kembali, klik 2 kali, kemudian select bagian yang akan dihapus menggunakan rectangle, dan klik delete. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat file dinding berbentuk PSD. Jadi saya tinggal memasukkan file tersebut. Kita buka file dinding, kemudian kita pilih layernya, kemudian kita drag ke pada file denah yang sudah kita buat, kemudian atur posisinya, dan hasilnya seperti ini. Setelah pembuatan dinding, kita rubah namanya dinding dalam. Tujuan kita membuat layer dengan diberi nama untuk mempermudah dalam proses pemilihan layer atau dalam memanajemen posisi layer. Setelah dinding selesai, kita buat layer baru, atau kita buka file baru untuk proses pembuatan lantai, atau kita awali dari proses pembuatan carport. Di sini saya sudah siap membuka file grass block. Kita drag ke file denah, kemudian kita atur skalanya atau kita atur besarannya dengan cara menekan Ctrl T atau tekan Edit, Free Transform. Kita tekan Shift, kita pilih ujung untuk memperbesar atau memperkecil. Tujuannya kita menekan Shift itu supaya hasilnya proporsional. Hasilnya tetap akan proporsional. Kita atur layer grass block ini sebaiknya di bawah layer dinding, supaya layer grass block tertutup oleh layer dinding. Kita beri nama layer grass block. Kita pindahkan posisinya di bagian layer dinding. Kita zoom dengan cara men-scroll arah depan atau men-scroll ke arah depan dan menekan tombol Alt pada keyboard. Setelah kita atur posisinya atau kita atur skalanya, kemudian kita copy menggunakan Ctrl J, kita pindahkan, kita pilih 2 layer, kita copy lagi, kita pindahkan. Area yang akan menggunakan grass block adalah area ini. Jika areanya sudah terlewati, mungkin bisa kita delete 1 layer, atau kita
lebihkan area yang akan kita beri material grass block. Kemudian kita merge atau kita gabungkan, klik kanan, merge layer, atau dengan cara menekan Ctrl E pada keyboard. Kemudian kita copy lagi, Ctrl C, kita pindahkan ke bawah. Pilih 2 layer, Ctrl J. Kemudian Ctrl J lagi. Setelah area yang akan dipasang grass block sudah terlewati atau melebihi, kita gabungkan semua layer grass block. Kita rubah namanya menjadi grass block. Kemudian kita hapus area yang tidak menggunakan material grass block. Dalam tutorial ini saya menggunakan tools rectangular untuk mempermudah dalam penghapusan atau dalam proses menghapus bagian yang tidak kita gunakan. Delete. Sudah. Kemudian kita akan membuat area ini dengan material paving. Kita open, kemudian kita drag file paving ke file Dena, kemudian kita atur lagi skalanya menggunakan edit, free transform. Prosesnya sama seperti tadi, kita duplikat layer paving. Jika area yang akan dipasang paving sudah terlewati, kemudian kita gabung dengan cara Ctrl E, kemudian kita duplikat lagi untuk mengcopy ke bagian bawah. Kita bisa pilih layer 3 sekaligus untuk mempercepat. Oke, jika semua area sudah tertutup oleh paving, seperti biasa layer paving kita merge atau kita gabungkan. Kita rubah nama layernya menjadi paving, kemudian kita select area yang tidak terpasang paving menggunakan tools rectangular. Dalam proses ini mungkin kita membutuhkan ketelitian supaya
tidak salah memotong atau mendapatkan hasil yang detail. Kita select, kita delete dengan menekan tombol delete pada keyboard. Sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat taman atau memasukkan material rumput. Open. Kita buka file rumputnya. Kemudian kita drag ke file Dena. Kemudian kita atur skalanya. Seperti biasa, layer rumput berada di bawah layer dinding supaya tujuannya si layer rumput berada di bawah garis atau di bawah dinding. Kita atur posisinya atau kita atur ukurannya menggunakan free transform. Klik 2 kali jika sudah pas. Kita beri nama taman depan. Kemudian Ctrl J untuk mengcopy. Kita posisikan di bagian belakang. Kita select menggunakan rectangular. Kita hapus, kita delete menggunakan menekan tombol delete pada keyboard. Kita hapus bagian yang tidak perlu. Setelah rumput selesai, kemudian kita lanjut kepada bagian teras. Open. Kita drag ke file Dena. Kita atur skalanya atau kita atur besarannya. Kita Ctrl J atau kita copy. Kemudian kita copy lagi. Sudah cukup, kita merge, kita rubah namanya menjadi teras depan. Kita copy untuk ada bagian teras di belakang. Kita hapus bagian yang tidak diperlukan menggunakan toolbar rectangular. Kemudian setelah kita select, kita tekan tombol delete.
teras depan copy dirubah menjadi teras belakang. Kita pindahkan posisinya. Kemudian kita copy lagi, Ctrl C. Kemudian kita gabungkan menggunakan Ctrl E atau merge. Kita select bagian yang tidak kita butuhkan menggunakan rectangular. Kemudian kita delete. Setelah teras kita sudah buat, kemudian kita membuat keramik dalam. Kita buka file keramik dalam, kita drag, kemudian kita atur sesuai proporsi. Misalkan sudah pas, kemudian kita copy, Ctrl C. Kemudian kita copy lagi. Kita copy lagi. Jika area yang akan kita pasang keramik sudah terlewati atau melebihi tekstur keramik sudah melewati denah, bisa kita merge. Kemudian kita copy lagi untuk bagian atas bawah. Dalam proses pembuatan denah warna sebenarnya tekniknya tidak banyak. Kita hanya perlu teliti di mana layer itu harus diletakkan supaya tidak ada tumpang tindih atau tidak ada yang tertutupi. Jika material lantai sudah memenuhi area yang akan kita pasang, kita merge menjadi satu, klik kanan, merge layer, kemudian kita hapus area yang tidak menggunakan layer, area yang tidak menggunakan material keramik. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini sudah siapkan file lantai dalam, keramik dalam. Kita open, kita drag, kita posisikan, sudah pas. Layernya kita rubah menjadi keramik dalam. Setelah keramik dalam, kita bisa masukkan lagi untuk keramik kamar mandi. Kita drag, kita atur skalanya, kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Kita copy,
Sudah, kita merge layernya, klik kanan, merge layer, kemudian kita hapus area yang tidak diperlukan. Dalam proses ini memang kita membutuhkan kedetailan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi kalian harus bersabar dalam proses pembuatan denah warna supaya menghasilkan hasil yang bagus. Keramik kamar mandi, keramik KM. Sudah, kemudian area kamar mandi yang satunya kita ambil dari data yang sudah saya buat. Open, kemudian kita rubah namanya keramik KM2. Setelah keramik, kemudian kita naik ke jendela. Di sini jendela masih tertutup oleh layer dinding. Kita buat layer baru, layer, new layer, jendela. Oke. Posisi layer berada di atas layer dinding karena akan menutupi layer dinding yang sudah ada. Kita select bagiannya. Layer jendela saya beri warna putih. Setelah kita select areanya, kemudian brush tool, kemudian klik, kita pilih lagi areanya menggunakan rectangular, kemudian bagian belakang. Untuk menambahkan area selecting, kita bisa menekan tombol shift pada bagian menekan tombol shift pada bagian keyboard. Kemudian untuk mengurangi bagian selecting, kita bisa menekan tombol Alt pada keyboard. Oke. Jika area sudah terselecting, kemudian kita pilih brush tool, kita beri warna. Kemudian kita buat top table kitchen. Kita buka filenya, marble. Kita masukkan, kita atur skalanya menggunakan Ctrl T atau free transform. Jika kita rasa sudah pas ukurannya, kemudian kita selecting objek yang tidak perlu menggunakan material marmer atau menggunakan material top table.
kita select menggunakan rectangular, kemudian kita delete. Kita harus teliti, kita sedang berada di layer bagian kamar mandi. Seharusnya kita berada di layer baru, kita beri nama top table. Kita ulang selectingnya. Sudah, layer top table kita akan delete. Kemudian kita select bagian yang lain. Kita geser supaya kita bisa menghapus bagian yang tidak terlihat. Kita memerlukan ketelitian supaya menghasilkan denah warna yang detail. Oke. Dari carport sampai ke top table sudah kita buat. Langkah selanjutnya adalah memasukkan aksesoris seperti sofa, terus meja, bedroom, lemari, kloset, dan yang lainnya. Sebelum kita masukkan aksesoris, alangkah lebih baiknya kita memasukkan denah furniture supaya lebih mudah dalam proses penskalaan atau dalam proses menskala ukuran standar yang digunakan. Kita masukkan furniture. Nah, furniture tujuannya hanya untuk patokan saja atau untuk mempermudah kita dalam menskala objek. Kemudian langkah pertama kita mulai dari akan memasukkan mobil. Kita file open, kita buka file mobil, kita drag ke denah, kemudian kita atur skalanya dengan cara free transform menggunakan tombol Ctrl T, kemudian atur skalanya menggunakan tombol shift. Kita tarik dari ujung ke ujung, kita klik 2 kali, kemudian kita rotate dengan cara edit, transform, rotate. Ctrl T lagi, kemudian kita atur besarannya, Ctrl T, oke. Kira-kira sekian. Layer furniture sebisa mungkin diletakkan pada bagian paling atas atau disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena mobil tidak terhalang oleh apapun, dia berada di bagian layer paling atas. Kita rubah nama layernya menjadi mobil.
Kemudian kita atur adjustmentnya supaya warnanya lebih menyatu dengan material-material yang lain. Kita atur brightnessnya -5, kontrasnya lebih 10, kira-kira sekian. Oke. Kemudian kita tambahkan taman. Di sini kita beri pohon. Kita open pohon, kita drag, kita beri nama pohon 1. Kemudian kita atur skalanya menggunakan free transform, Ctrl T, kemudian atur skalanya. Kita atur posisinya, kita atur besarannya, kita zoom objek menggunakan tombol ALT dan mouse di scroll ke arah depan. Jika proporsinya sudah dirasa sudah cukup, kemudian Ctrl J untuk mengcopy objek. Kita buat pohon yang lebih kecil, posisinya kita rubah di bagian layer pohon yang pertama, jadi terlihat seperti di bagian bawah pohon yang besar. Kita atur posisinya, kita Ctrl T, kita putar, kita Ctrl J, kita copy lagi, kita geser. Jika dirasa sudah cukup, kita rubah namanya pohon 2, pohon 3. Oke, kita masuk lagi ke bedroom, kita open, kita buka, kita drag. Nah, di sini ada bagian area putih yang kita akan hapus dengan cara menggunakan toolbar Magic Wand Tool. Kita select bagian putih, otomatis akan terselect semua bagian yang berwarna putih, kemudian kita delete. Kita rotate, edit, transform, rotate, kemudian edit, free transform, kita atur besarannya, kemudian move menggunakan toolbar move. Untuk menggeser kanan kiri, saya menekan tombol Ctrl dan scroll depan belakang tanpa harus menggeser pada bagian toolbar. Layer bedroom ini saya pindahkan di bawah layer dinding supaya nanti terlihat ada sedikit bayangan dari dinding. Master bed, kita buat bayangan, kita tambahkan bayangan untuk dinding supaya terkesan lebih detail. Dinding dalam kita pilih, kemudian kita tambahkan bayangan pada dinding dengan cara layer style, kita pilih drop shadow. Kita bisa atur distance atau jaraknya 30, misalkan contoh 30, kemudian
pekatnya atau seberapa pekat atau seberapa gelap warna bayangannya kita atur. Kemudian size-nya, seberapa blurnya bayangan kita atur di 25. Kemudian kita atur opacity-nya supaya tidak terlalu pekat. Kemudian kita atur arah shadow-nya. Jika belum pas, kita bisa setting lagi. 15 cukup. Shadow-nya sudah terlihat. Oke, kemudian kita copy layer style untuk pada bagian jendela, paste layer style. Oke, kemudian kita paste pada bagian mobil. Supaya kita paste pada bagian pohon 1 supaya terlihat ada bayangan. Pohon 2 paste, pohon 3 paste. Kemudian pada bagian master bed juga kita beri bayangan, paste. Cuman nilainya bisa kita rubah biar lebih soft. Pada bagian pohon 3 juga kita atur supaya bayangannya lebih soft atau lebih halus. Opacity-nya saya rubah menjadi 25. Pohon 1 saya rubah di angka 40. Oke, kita lanjut memasukkan aksesoris. Master bed skalanya masih terlihat terlalu besar. Jangan lupa kita menekan shift supaya proporsinya tetap terjaga. Oke, kemudian kita masukkan TV rack. Kita drag ke bagian denah, kemudian kita atur skalanya menggunakan free transform, menggunakan Ctrl T. Kita rotate dengan cara edit, transform, rotate. Kita atur ukurannya. Kita mirror, flip horizontal. Sudah. Kita rubah namanya menjadi TV, layer menjadi TV. Kita juga beri layer style bayangan, namun bayangannya kita rubah menjadi 25 opacity-nya supaya lebih soft. Kemudian kita lanjut ke lemari. Kita drag ke denah untuk menghapus warna putih pada bagian lemari. Bisa kita gunakan toolbar magic wand tool. Kita select warna putih, maka otomatis akan terselect semua yang berwarna putih. Kita delete, kemudian kita tekan Ctrl T untuk mengatur skala.
kemudian edit, transform, kita rotate, kita posisikan, kemudian kita atur skalanya. Sudah. Kemudian kita masukkan closet, kita open. Di sini saya sudah menyiapkan closet yang sudah saya skala untuk mempersingkat waktu atau mempercepat waktu. Closet sudah saya sesuaikan ukurannya. Saya sarankan kalian juga men-save atau menyimpan file-file aksesoris yang sudah disesuaikan dengan ukuran skala yang sudah kalian buat. Kemudian kita masukkan shower. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembuatan denah warna. Kita matikan dulu furni. Oke, kita rubah namanya menjadi shower. Kita rubah nama layer menjadi shower. Kita rubah menjadi closet. Kita rubah menjadi lemari. Kemudian kita copy lagi layer shower dan layer closet, Ctrl J. Kemudian kita pindahkan, kita nyalakan layer furniture. Oke. Kemudian kita masukkan kompor. Kompor gas, open. Sorry, sudah masuk kompor gas. Kita pindahkan di atas top table. Jika di bawah top table maka akan tertutup. Dan kita atur posisinya. Oke. Open kitchen sink. Kemudian kita masukkan meja makan, open. Jika aksesoris sudah terskala maka akan mempercepat proses kita dalam pembuatan denah warna. Tidak lagi kita menskala satu-satu aksesoris yang kita gunakan. Meja kan, kemudian semak, dan beri nama sesuai bahasa kita masing-masing untuk mempermudah atau mempercepat dalam proses pembuatan denah warna. Kemudian kursi santai,
kursi santai. Oke. Kita rubah di semak. Kursi santai, kita copy. Oke. Jika dirasa skalanya kurang besar, bisa kalian skala kembali. Oke. Kemudian sorry, ada yang terlewat. Kita open single bed. Oke. Kemudian kita masukkan meja belajar. Kemudian kita masukkan lagi lemari 2. Kemudian kita rubah namanya dulu supaya tidak terlewat. Meja belajar, lemari 2. Kita open kursi kerja. Kursi kerja kita rubah namanya kursi kerja. Kita pindahkan pada bagian bawah layer meja belajar. Setelah sudah, kemudian ke area living room, kita open TV 1, TV 2. Kemudian karpet. TV 2, karpet. Kita buka sofa 1. Kita edit, transform, kita flip horizontal. Kemudian kita masukkan meja. Kita atur namanya sofa 1, meja 1, karpet kita
Oke, kemudian kita masukkan vas bunga. Oke, bunga, kemudian kita copy sofanya, edit, transform, flip horizontal, kemudian kita masukkan sofa single, open, kita atur posisinya, kita beri nama sofa 2, kemudian kita pilih meja, kita pilih meja dan bunga, kita copy, kita Ctrl C, kita pindahkan pada bagian sini. Kemudian kita pilih sofa single, kita duplikat, kemudian kita transform, flip vertikal, kita pindahkan ke bagian atas. Oke, kemudian kita tambahkan tanaman kecil di dalam pot pohon interior. Pohon interior, copy sofa 2, 1 cup, bunga kopi, meja 1 kopi. Bunga, meja 1, kemudian sofa 1, kemudian karpet, kita atur posisinya supaya rata. Oke, kemudian kita pilih bed, kita copy layer style, kita pilih lemari, kita pastekan layer style, tujuannya supaya memberikan kesan lebih detail. Kita pilih single bed, kita pastekan layer style, kemudian kita pilih lemari, kita paste layer style, kita pilih meja makan, kita pastekan layer style, kemudian kita pilih sofa 1, kita pastekan layer style, kita pilih meja, kita pastekan layer style, kita pilih TV 2, paste layer style, memilih layer dengan cara menekan tombol kontrol, kemudian paste layer style, pilih sofa 2, paste layer style, pilih sofa 1, kita paste layer style, kita paste layer style, paste layer style, selesai. Mungkin langkah-langkahnya hanya seperti itu. Kita hanya perlu teliti, kita hanya perlu detail, kita hanya perlu sabar untuk menskalanya atau mengatur posisinya. Kita harus siapkan aksesoris yang akan kita buat, kita harus siapkan material yang akan kita perlukan.
dan kita bisa tambahkan sedikit shadow atau sedikit bayangan untuk memberikan kesan lebih detail. Terima kasih, selamat mencoba.